Si Zuma koinnya cuma 200 sekarang bang. Iya, dia mau bayar Pajero kata orang itu kan. Ada utangnya. Mereka cerdik kawan, di undang-undangnya orang Kristen naik mau dikasih saweran. Tujuannya apa? Orang itu dikasih 500, mereka dapat juta-jutaan, ya. Jadi teknik mereka begitu, katanya Zuma mau bayar Pajeronya, pura-pura mau bangun pesantren lagi. Kasihan kali Gerah mualaf. Ya, orang itu lurus-lurus saja. Si Zuma kan banyak kilik-kiliknya ya. Dia mendirikan masjid di tempat wisatanya. Itu kan jadi fasilitas tempat wisatanya. Tapi orang ini kan oon, namanya oonnya diborong-borong semua ya. Jadi mereka nggak tahu mau sholat di masjid itu harus bayar, karena harus masuk dulu ke wisata itu. Masuk ke wisata itu 10.000. Sekarang dibuat tenda-tenda jadi warung remang-remang. Aduh. Saya Pudi mulai terkenal saat bahas Nabi Pagan di khotbah gereja. Enggak, dia itu mulai terkenal waktu itu debat muka ketemu muka ya, 3 lawan 3, mu'alaf lawan murtadin, itu mulainya. Yusuf Alparo, jangan fitnah bung bang. Saya nggak fitnah, ada saya lihat video kemarin ibu-ibu mau dikasih si Cuma uang. Terima kasih bu, ibu udah sering masuk ke room kami katanya. Masuk lagi dong bu, tidak mau ibu itu. Kenapa tidak mau? Karena Zuma kan sudah mulai merosot juga penghasilannya. Jadi kalau memfitnah-fitnah, mengujat-ujat baru dapat koin. Kalau dia lurus-lurus, bagus orang mendengar kiai atau Ustadz Adi Hidayat, ya. Penipu itu semua, aduh. Gak percaya kalau orang mau masuk masjid itu harus melalui taman hiburan. Taman hiburannya itu taruhnya kan di tengah. Waduh. Masjid itu. Kenapa? Halo Nabi Zuma. Aduh. Ya betul itu betul. Taman wisatanya mangkrak. Nggak keurus. Dia jadi lagi bangun rumah hobbit. Sebentar, dia lagi bangun rumah hobbit, kurang dana, caranya mau bangun pesantren. Waduh, iya. Dia ini aneh aja. Pajero belum lunas, bangun pesantren, taman wisata, masjid, aduh. Tapi sekarang koinnya cuma 700, 500, barusan saya lihat. Menurun lah. Ya karena nggak mau lagi orang Kristen masuk sana. Kalaupun ada, orang itu mengaku Kristen. Iya, tapi kan orang ini pintar. Tapi sering di Komal sahabatnya Bang Zuma itu orang Kristennya sama terus itu, yang dinaikkan. Iya. Dibayar. Karena itu dikasih uang. Iya, dibayar betul. Kayak ibu kemarin kan mau dibayar, nggak mau dia. Aduh, kacau. Settingan lah ya. Nggak berani lagi tuh. Apa kalau lawan apologet yang memang ada kapasitas. Sekarang dia coba masuk ke komal-komal Kristen karena nggak laku lagi dari komalnya sendiri. Aduh, di komal Kristen pun kemarin hancur. Masuk Sherben lari dia. Gini, kan ada apologet yang mau bilang, sini Bang Zuma, saya beri pengertian. Kata Zuma, saya nggak perlu pengertian, saya nggak perlu dalil. Ngoceh dia terus. Jadi kayak mama, memang mau spesialis ngoceh. Iya, itu dia. Oke bro, itu aja. Iya. Siap, terima kasih Nabi Zuma. Alah, Zuma itu udah terbaca orang otaknya kok. Gak usah ragu lah. Dia buat masjid di tengah-tengah tempat hiburan dia. Kan fasilitas masjidnya, fasilitas taman hiburannya jadinya itu kan. Daripada dia keluar uang, bagus diajaknya orang mau uci-uci. Ayo kita bangun, dibangunlah. Mau sholat ke situ kan harus melalui taman hiburannya. Kalau nggak aku bilang-bilang gitu, bayar 10.000 kawan. Kayak yang pernah ada tuh di TikTok di Padang kan. Orang mau sholat ke taman, harus masuk taman hiburan, bayar dulu taman hiburan ini katanya. Lo kayak mau ke masjid kan ribut itu. Itulah strategi si Zuma untuk fasilitas taman hiburannya. Sekarang dia lagi renovasi hobbitnya, kurang dana, makanya dia punya akal cerdik. Oh, kita buatlah pesantren. Halo.
sekretarisnya itu, entah sahabat Juma itu, mereka mau ngasih ibu apa sedikit uang apa lagi itu karena ibu sudah sering hadir di room mereka gitu. Saya sudah menyematkan link yang ada di channel Sidik 15. Bagi yang mau berimpak bersedekah silakan. Anda nggak rugi, nggak ada paksaan. Cuma 19.000 pun 19.000 per bulan. Shalom sahabat Kalimatullah dimanapun berada. Apa kabar sahabat Kalimatullah semua? Terus dukung perkembangan channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Sebelum kita masuk dan fokus membahas video kita hari ini, teman-teman, kita dengarkan kesaksian pujian dari Bang Kay dulu ya, teman-teman. Kasih itu lemah lembut, sabar sederhana. Oh alangkah indahnya, oh alangkah eloknya, bila saudara seiman hidup dalam. Langsung banyak yang nyambung. Pada kesempatan kali ini teman-teman dan sahabat Kalimatullah semua, kita akan kembali menyimak sebuah perdebatan atau diskusi lintas agama antara Zuma dengan para gurunda Kristen kita. Dan salah satunya ada Ibu Sofiatul dan juga Bang Erben. Saya percaya teman-teman tidak asing lagi mendengar dua debater Kristen ini ya. Tapi pada kesempatan ini teman-teman, sebelum kita lebih lanjut menyimak dan menyaksikan perdebatan ini, kita akan membukakan beberapa fakta yang menarik tentang Ustadz Zuma. Yang pertama, ternyata teman-teman, di belakang layar Ustadz Zuma yang sepertinya cerdas, yang sepertinya pintar, yang sepertinya paham Alkitab, ya lebih dari orang Kristen lah ya bisa dikatakan ya. Ternyata dia di belakang layar teman-teman membayar orang-orang yang bisa dikatakan awam untuk berdebat dengan dia, teman-teman. Hal ini disaksikan langsung oleh seorang ibu yang pernah masuk ke dalam room Bang Zuma ini, teman-teman. Ketika selesai berdebat, apa yang terjadi? Bang Zuma bersama dengan timnya ingin membayar ibu ini, teman-teman. Tetapi untungnya ibu ini menolak karena tujuan ibu ini masuk ke dalam room itu memang tujuannya untuk memberitakan kabar baik, untuk memberitakan kabar sukacita tanpa ada motivasi lain, teman-teman. Mari kita dengarkan saja apa pengakuan ibu ini terkait dengan apa yang dilakukan Zuma di belakang layar. Mari kita saksikan. Sekretarisnya itu, entah sahabat Juma itu, mereka mau ngasih ibu apa sedikit uang apa lagi itu karena ibu sudah sering hadir di room mereka gitu. Ibu, mana nomor rekeningnya bu, katanya. Maaf ya, aku nggak mau disogok-sogok. Ku bilang nggak ada. Aku nggak tahu aku kemana arahnya itu. Mereka hanya mau berterima kasih aja karena ibu datang ke room mereka gitu. Terima kasih bu, karena ibu sudah mau berada di room kami. Bagi persenan berarti? Nggak ada, belum ada, demi Tuhan, nggak selamat ibu. Akhirnya saya tolak. Oh maaf ya, aku nggak mau berkhianat. Aku penginjilan murni, nggak mau disogok-sogok, aku bilang. Nggak banyaknya bu, nggak banyaknya bu, hanya 500.000-nya bu. Mana nomor rekening ibu, katanya. Oh maaf, nggak, aku punya uang kok. Aku kalau masalah ini aku murni penginjilan, saya bilang. Iya. Iya. Yang sering sama dia, aku rindu sama ibu lah, kok nggak pernah lagi. Iya, yang selalu bersama Bang Juma kalau naik mobil, masih muda dia, itulah. Aku rindu loh sama ibu, kok nggak pernah lagi mampir ke rumku bu, katanya. Maaf ya dek, ibu sekarang udah malas debat, nanti emosi bu, takut berdosa, terus kalian hujat Yesusku, enggaklah sakit kepalaku, ku bilang. Ketawa lah dia, katanya, datang dong bu, mampirlah sekali-sekali gitu. Sering.
mereka, belum lagi ini, ya mau berbagilah mereka dengan lawan musuhnya, kan gitu lah ibaratnya. Tapi kan jarang orang seperti itu loh. Iya sih, iya. Tapi ya ibu nggak mau terima loh, nggak, betul, nggak bohong ibu. Apa digitukannya semua lawannya mancing yang betah di situ ya. Mungkin ada yang perjanjian dulu juga, perjanjian yang nanti. Berarti kalau Eceknya mau cari koin, awak cari duit, enak juga berbisnis sama mereka ya. Kan bisa aja aku bilang kayak gitu kan, luar paus 5 atau lain-lain koin lagi sekian. Mau kalian kasih sama aku 2 juta per sekali ngomong, per sekali room. Aku bilang gitu bisa ya kan? Iya. Bu Darni hitung pulsa, itu per jam itu ngomong itu berapa ratus ribu. Iya, nggak usah. Pokoknya per live tergantung berapa yang keluar paus nanti apa segala macam. 2 juta ya atau 1 juta aja pun ya kan. Berapa persen aja, contohnya nanti kelihatan itu dia dapat berapa kak. Terus ibu minta berapa persennya, contohnya itu juga bisa. Bisa juga. Nah, inilah yang terjadi di belakang layar teman-teman. Sepertinya Zuma ketika berdebat itu dia sangat cerdas, sangat pintar, dan tidak ada yang mampu melawan setiap dalil-dalil dan data-data yang ia berikan. Bagaimana mungkin orang dapat membantah dalil dan data-data yang berikan, sedangkan orang yang dia ajak berdiskusi atau orang yang dia ajak berdebat itu adalah orang awam teman-teman, yang tidak tahu apa-apa tentang Alkitab, yang tidak paham sama sekali dengan doktrin Kristen. Ya bisa dijadikan samsak lah bagi dia teman-teman. Dia bisa sesukanya menguliti agama Kristen ketika menghadapi orang-orang awam ini teman-teman. Dan akhirnya ternyata ya yang kita dengarkan dari pengakuan ibu ini tadi, setelah berdebat dengan Zuma, ya Zuma ingin memberikan uang kepada ibu ini. Tapi untungnya ibu ini menolak karena ya kita lihat motivasi ibu ini masuk ke room Zuma memang untuk memberitakan Injil. Apa yang kita pelajari yang pertama teman-teman, kalau teman-teman melihat di setiap video yang Zuma upload teman-teman, seakan-akan Zuma banyak memualafkan orang Kristen yang sudah berdebat dengan dia teman-teman. Ya bagaimana tidak memenangkan debat, bagaimana tidak bisa memualafkan orang Kristen, karena orang-orang yang diajak debat sama Zuma ini memang dari sononya sudah disogok teman-teman. Selain disogok, orang-orang yang diajak debat oleh Zuma ini ya orang-orang awam. Bagaimana mereka tidak pindah agama? Apalagi kalau kita dengar kan setiap apa yang diperkatakan Zuma itu seakan-akan meyakinkan sekali teman-teman. Padahal pada kenyataannya itu hanya hasil cocok loginya Zuma. Itu hanya hasil moncongnya Zuma saja teman-teman. Apa yang disampaikan Zuma itu tidak sesuai dengan konteks Alkitab. Apa yang disampaikan Zuma itu ya apa yang dipikirkannya saat itu, itulah yang keluar dari mulutnya teman-teman. Ya sekarang kita semua tahu lah teman-teman apa yang dilakukan Zuma di belakang layar. Hanya mengajak debat orang-orang yang tidak berilmu, kemudian membayar orang itu, kemudian dijadikan konten, dan Zuma mendapatkan cuan. Ya itu ajalah intinya teman-teman. Buktinya ada di dalam video singkat ini teman-teman, di mana Zuma meminta para netizennya untuk memberikan ia sumbangan teman-teman. Dia mengatakan cuma 19.000 aja pun per bulan, apa sih salahnya katanya. Itu kan jumlah yang sedikit katanya begitu teman-teman. Dan Zuma pun mengatakan tujuan dari uang itu diberikan kepada YouTube-nya atau kepada TikTok-nya adalah untuk membangun pondok pesantren teman-teman. Mari kita dengarkan. Bang Valen itu Umar Al-Farisi yang ribut dengan Bang Zuma, yang memprotes Bang Zuma terkait dengan kata baptis adalah wudhu, masih kan nggak? Itu lagi sakit, beliau telepon kemarin, japri saya kemarin, Bang Zuma minta tolong kayak gini itulah ya. Tugas kita sebagai muslim harus saling membantu. Alhamdulillah dari stiker yang ada, gift yang ada, dan bantuan dari MMCI juga kita bisa kemudian membantu beliau. Jadi teman-teman, saya sudah menyematkan link yang ada di channel Siddiq M. Abbas. Bagi yang mau berimpak bersedekah silakan, Anda nggak rugi, nggak ada paksaan, cuma 19.000 pun
19.000 per bulan. Tapi 19.000 per bulan ini, kalau netizen kita itu 318.000 kali 19.000, kita bisa bikin pesantren besar. Gitu ya teman-teman. Anggap saja koin 1.000 per hari dikumpul 1.000 kan 30.000-nya per hari kan, per bulan. Tapi nggak minta 30.000, cuma 19.000 itu ada di YouTube Zulkifli M. Abbas, silakan dilihat di sana. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Di sini sudah asar, saya juga harus balik kanan ke rumah karena kita mau live debat. Karena kalau cerita kayak gini terus capek, aku jadi capek sendiri gitu loh. Nah, teman-teman sudah mendengar sendiri kan bahwa tujuan Bang Zuma mengumpulkan uang itu untuk pondok pesantren, teman-teman. Ya, saya nggak tahu lah, entah apa tujuan sebenarnya dari Bang Zuma ini mengumpulkan uang itu, teman-teman. Tapi yang saya tahu ya teman-teman, yang saya dapatkan di channel saudara-saudara muslim kita, Bang Zuma mengumpulkan uang ini untuk membayar cicilan mobil Pajero-nya, teman-teman. Entah benar apa enggak, saya nggak tahu lah ya. Tapi ada orang-orang muslim yang mengatakan seperti itu. Ini dia buktinya. Ini memang saya lihat lagi ya, Juma itu kan udah berkurang tuh ya. Terus berkurang ketajaman penghujatannya kan. Terus khotbahnya pun berkurang. Udah gitu mukanya kurang semangat. Kemungkinan mukanya muka pepaya. Gini Bang muka apa Bang Luka? Muka pepaya. Iya, gini, ada info ya dari dealer, cicilan Pajero-nya kemungkinan itu dia, saya baru mau ngomong tadi. Aduh, emang bentar. Emang kalian nggak tahu Pajero-nya udah diganti sama expander? Makanya dia pikir koinnya itu kayak dulu terus, rupanya grafiknya menurun. Yang tidak berubah itu cuma Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak berubah. Kalau cicilan itu berubah, kalau dana koin yang masuk itu berubah, apalagi yang lo lawan penguasa pemilik langit dan bumi yaitu Yesus Kristus. Dia stop amat loh. Betul Bang. Ujung-ujungnya ngapa? Ujung-ujungnya ngumpulin kerdus. Nah, itulah tujuannya mengapa Bang Zuma mengumpulkan uang, teman-teman. Teman-teman sudah mendengar sendiri kan? Itu diakui oleh saudara-saudara muslim kita, dimana ya Bang Zuma ternyata tidak mampu membayar cicilan mobil, teman-teman. Berikutnya ini teman-teman, ini khusus untuk saudara-saudara muslim kita ya. Jika memang benar Bang Zuma ingin membuka pesantren nih teman-teman, yang besar, yang bisa mendidik dan menjadikan orang-orang muslimin dan muslimah yang masuk ke pesantrennya dia menjadi orang yang berakhlak, saya akan memberikan suatu warning nih untuk teman-teman muslim saya. Karena di pondok pesantren banyak sekali oknum ya, saya katakan oknum yang melakukan hal-hal yang kurang baik, teman-teman. Dimana kita tahu bersama beberapa tahun belakangan ini banyak sekali terjadi pelecehan seksual di dalam pondok pesantren, teman-teman. Ini contohnya. Ini adalah berita yang baru saja terjadi, teman-teman, dan baru saja diposting oleh sebuah media yang mengatakan bahwa ada ternyata orang-orang yang dilecehkan di pondok pesantren. Ini hanya satu dari sekian banyak contoh. Ini beritanya. Ini dia beritanya, teman-teman. Tanggal 5 Juni 2024, berarti ini berita baru ya, teman-teman. Kita baca dulu sebentar. Oknum pemimpin pondok pesantren di Lunyuk dilaporkan cabuli santri. Sumbawa besar samauwarea.com 6 Juni 2024. Kasus dugaan asusila di wilayah selatan Kabupaten Sumbawa yang diduga melibatkan oknum pemimpin pondok pesantren Ponpes kembali terjadi. Kali ini di Kecamatan Lunyuk. A, mantan santriwati yang kini berusia 19 tahun, melaporkan telah dicabuli oleh oknum pemimpin Ponpes berinisial MZ 25 tahun. Kasus itu terjadi ketika korban masih berusia 14 tahun.
Menindaklanjuti laporan ini, penyidik unit PPA Reskrim Polres Sumbawa bergerak mendatangi lokasi. Namun, oknum pemimpin Ponpes yang menjadi terlapor tidak ada di tempat. Kapolres Sumbawa AKBP Heru Muslimin SIK MIP yang dikonfirmasi melalui Kasat Reskrim Ibtu Regi Halili STRK SIK Rabu 5 Juni 2024 membenarkan adanya laporan dugaan pencabulan. Saat ini pihaknya masih melakukan serangkaian penyelidikan di antara pemeriksaan korban dan sejumlah saksi. Sedangkan terduga belum diamankan karena masih di Pulau Lombok. Setelah pemeriksaan, korban dan saksi akan dikeluarkan surat untuk tindakan selanjutnya, yaitu pengamanan dan pemeriksaan terhadap terduga sebutnya. Regi, akrab perwira muda ini disapa, menjelaskan kronologi kejadian. Saat itu korban masih duduk di bangku MTS di pondok pesantren tersebut. Namun baru terkuak setelah beberapa tahun kemudian, setelah korban tamat beberapa tahun kemudian di pesantren yang sama. Awal Mei 2024 korban sakit dan dijenguk teman-temannya. Korban pun menceritakan dugaan kekerasan seksual yang dialaminya. Mengejutkannya lagi, peristiwa itu dilakukan oleh oknum pemimpin pondok pesantren. Mendengar cerita korban, ibu korban yang kebetulan mendampingi korban kaget dan langsung emosi. Tanpa menunggu waktu lama, orang tua korban melaporkannya ke polsek setempat. Dari Polsek Lunyuk, penanganan kasus ini ditarik ke Polres Sumbawa. Kasus dugaan pencabulan ini terjadi di rumah terduga saat istri terduga tidak berada di rumah. Korban sering bantu bersihkan rumah terduga saat istrinya libur sekolah dan berangkat ke Lombok, terangnya. Untuk diketahui, dalam menjalani proses, korban didampingi Lembaga Perlindungan Anak LPA Kabupaten Sumbawa. Ini diakui Sekretaris LPA Patriatur Rahma. Benar, kami sedang mendampingi korban. Kami juga akan terus dampingi hingga pemeriksaan beberapa saksi, kata Atul sapaannya. Sejauh ini, pendampingan yang dilakukan LPA adalah visum et reptum, VER, pemeriksaan saksi, pemeriksaan psikologi korban. Nah, inilah warning untuk saudara-saudara muslimku. Sebelum Anda memasukkan anak-anak Anda ke dalam pondok pesantren, lihatlah baik-baik di mana Anda akan memasukkan anak-anak Anda ini. Jangan sampai kejadian seperti ini terjadi kepada keluarga kita. Nah teman-teman, berkaitan dengan Zuma nih teman-teman, pada kesempatan kali ini pun kita akan memperlihatkan kualitas Zuma yang memang pada dasarnya tidak berilmu teman-teman. Seperti yang kita simak dari awal video ini tadi ya, dia akan terlihat berilmu ketika ia melawan orang awam teman-teman. Dan orang awam itu pun harusnya sudah disogok supaya orang awam itu tidak berkutik begitu teman-teman. Dan pada kesempatan ini kita akan melihat di mana Zuma terbukti tak berilmu teman-teman. Dia diperhadapkan dengan orang-orang cerdas, gurunda-gurunda Kristen yang cerdas, apologit Kristen yang mempunyai data-data dan dalil-dalil yang dapat menutup mulut Zuma. Mari kita simak video selengkapnya. Dan tontonan yang dipersembahkan malam ini. Saya ingin tahu dari teman-teman Kristen semua yang ada di sini. Yesus memiliki 12 murid. Ke-12 murid Yesus itu memiliki keturunan secara turun-temurun, mereka masih disebut sebagai keturunan Yakub. Saya ingin tahu dari Anda semua, keturunan daripada ke-12 murid Yesus ini, itu berkumpul di mana sekarang, bermukim di mana mereka, mayoritasnya mereka ini, dan apa agama mereka? Silakan.
Silakan dijawab. Jawabannya lu cari sendiri ke Badan Sensus Israel sana, turunannya mereka. Iya. Itu jawabannya. Oke, baik. Jadi kalian nggak ada nyambung ya. Kalau ditanya yang kayak begini hal-hal prinsip, jawabannya simpel dan ya kayak gini lah jadinya. Ya lu telusuri jadi aja. Keturunan 400 tahun yang lalu Petrus itu anaknya siapa, ya, cucunya siapa, cicitnya siapa, sekarang di mana? Seharusnya Anda itu tahu. Anda ini beragama Kristen dari mana? Apa hubungannya anak cucu Petrus sama gue? Ya. Enggak. Sekarang gue tanya, apa hubungannya? Sekarang gini kan? Saya hanya ingin tahu apakah ada keturunan dari ke-12 murid Yesus itu yang datang menjajah di negara ini, ada nggak? Nggak ada kan? Oke, pindah ke pertanyaan yang lain. Ya, maksud lo tahu aja sendiri. Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaannya tadi apa? Boleh diulang nggak? Aku baru punya pertanyaan selanjutnya. Nggak usah, tadi udah dijawab Sofiatul. Dia pertanyaan selanjutnya, nggak usah nangis Sofiatul. Ke-12 rasul. Tadi sudah dijawab sama Sofiatul, saya disuruh cari. Oke, nanti saya cari tahu. Pertanyaan saya selanjutnya. Pertanyaannya apa? Karena saya belum dengar, saya narasumber juga. Saya sudah puas dengan jawaban Sofiatul. Oke, bos? Udah puas saya. Dia minta saya mencari kemana keturunan ke-12 murid Yesus, karena dia tidak mampu untuk menjawab, dan saya puas itu. Bertanya ini sudah stop, saya yang bertanya. Stop, saya yang bertanya. Jangan ngatur saya. Suka kita kalau jawab. Suka saya dong. Suka kita kalau jawab. Iya, dan saya menilai. Oke, pertanyaan saya selanjutnya. Di dalam kitab Anda, Zulkifli M. Abbas, loh, ini waktu saya bertanya loh. Pas menjawab. Ini waktu kita menjawab. Silakan Pak Kaifas. Ini waktu saya bertanya. Saya tidak butuh jawaban Anda lagi. Saya sudah puas. Saya sudah puas dengan jawaban Sofia. Sorry ya Pak Suma, karena kita kan kepengen lihat ya Islam itu seperti apa gitu loh. Jangan ditunjukkan yang seperti ini. Saya sudah puas dengan jawaban Sofiatul. Pak Kaifas ingin menambahkan jawaban ya, karena nggak butuh, saya nggak butuh lagi jawaban. Kan Oke. Bukan hanya Pak Suma ya kan. Pertanyaan saya selanjutnya, tolong jangan di-mute. Islam ini agama yang tidak salah gitu loh Pak. Justru saya sudah menunjukkan bagaimana saya bijaksana dengan pertanyaan saya. Kalau menunjukkan, ayo, sorry, Bang Zuma, saya harus motong karena gini, kita harus hargai. Jangan di-mute saya dong, saya jangan di-mute ya. Cukup saudara-saudara saya yang lain jadi korban kalian. Kerasa belum terjawab. Saya bikin co-host, tenang Pak, tuh, saya bikin co-host ya. Saya sudah puas dengan jawaban Sofiatul. Saya nggak butuh lagi jawaban yang lain. Kok maksa sih? Ini sisi saya bertanya. Oke, pertanyaan saya selanjutnya. Di dalam Yohanes 8 pasal 44, di situ Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Yang menjadi pertanyaan saya kepada teman-teman Kristen di sini, atas keinginan siapa kalian menyembah anak Maria? Jawab. Silakan Pak Kaifas jawab. Ya. Kami menyembah atas keinginan pertanyaannya siapa dulu nih? Duran dulu. Bentar ya. Pak Kayak. Oke. Kami menyembah Yesus itu atas keinginan daripada Allah Bapa dengan bimbingan Roh Kudus. Tolong datanya di mana Bapak memerintahkan kalian menyembah anak Maria? Yohanes 13 ayat 6 dikatakan apa? Yohanes 3 ayat 16 dikatakan apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal agar orang yang percaya padanya tidak binasa. Percaya kepadanya atau disuruh menyembah? Loh, ketika kami percaya, otomatis kami menyembah. Berarti yang memerintahkan Anda menyembahnya siapa? Yohanes 3. Dibilang Allah Bapa mengatakan. Di mana? Di mana Allah Bapa merintahkan kalian menyembah anak Maria? Di mana? Saya minta data. Di dalam Yesaya 66 pasal 23, di situ Allah Bapa jelas meminta dirinya untuk disembah. Pak Zulkifli, tunjukkan Islam ini agama tidak salah ya. Jadi kalau dijawab, kok selalu di framing si Islam tidak salah? Anda kenapa ketakutan? Saya membawa data loh. Yesaya 66 pasal 23, Bapak minta disembah.
Mana Yesus minta, mana Bapak minta Yesus disembah, mana? Kita akan jawab kebingungan Pak Zuma, silakan. Nggak apa-apa, kita laden. Kamu harus tahu ketika di Yohanes Yesus mengatakan ya kepada orang Farisi, menurut kamu siapakah anak manusia itu? Sang anak manusia yang dimaksud Yesus ini adalah nubuatan di Daniel 7 ayat 9 sampai 14. Kemudian orang Yahudi mengatakan dia adalah anak Daud atau keturunan Daud. Dan Yesus mengatakan kalau dia adalah anaknya si Daud, kenapa Daud dalam bimbingan Roh Kudus mengatakan Mesias adalah tuannya? Dia mengutip Mazmur 110 ayat 1. Lalu siapakah Mesias yang disebut tuannya Daud ini, yang sekaligus anak atau keturunan Daud? Ya, kamu harus tahu Mazmur 2. Mazmur 2 itu nubuatan mengenai kedatangan Mesias, di mana Mesias itu dilahirkan atau diperanakan. Dan di mana sang Mesias ini dia ketika menjadi manusia, dia sah kekuasaannya atas surga dan bumi. Ya, Mazmur 2 kamu baca bahwa kamu harus menyembah atau sujud mencium kepada sang anak. Siapakah sang anak ini? Kamu lihat di Daniel 7 ayat 9 sampai 14. Di mana kepada sang di mana dalilnya nyembah sang anak, di mana perintahnya nyembah sang anak? Kamu baca Daniel 7 ayat 9 sampai 14 ya. Kamu baca. Kamu pernah baca The Two Powers in Heaven enggak? Ya, pernah baca Allah yang zohir dan batin enggak? Pernah baca Allah yang zohir dan batin? Mana? Tunjukkan aja jawabnya. Allah kan zohir dan batin. Di mana perintahnya? Di mana perintahnya nyembah anak? Tunjukkan dalilnya. Mana? Daniel 7 ayat 9 sampai 14. Di mana di situ? Latreo kata di situ, itu artinya menyembah yang hanya ditujukan kepada Tuhan. Dan penyembahan kepada sang anak manusia ini sama dengan penyembahan kepada Allah Bapa. Maka Yesus mengatakan, kalau kamu tidak menghormati sang anak, dengarkan. Yesus ketika dia datang mengajarkan menyembah hanya kepada Bapa. Matius 4 nomor 10. Di dalam Matius 19 pasal 10. Matius 4 pasal 10 itu sangat jelas ya. Di mana-mana Yesus mengajarkan menyembah hanya kepada Bapa. Keinginan menyembah kepada Yesus anak Maria itu di mana dalilnya? Justru kematian Yesus di kayu salib, orang Yahudi ingin menyalibkan Yesus karena dia menyamakan dirinya dengan Allah. Sedangkan di dalam Quran nggak jelas kenapa Yesus disalib. Lari ke Al-Quran, Sofi. Di dalam baca Al-Fatihah aja kalau nggak bisa. Baca Al-Quran. Matius 10 pasal 34 sampai 36. Yesus mengajarkan menyembah hanya kepada Allah. Mana Yesus mengajarkan menyembah kepada dirinya? Mana? Tunjuk. Daniel. Yesus bukan ajaran Yesus Daniel yang saya minta ajaran Yesus mengajarkan menyembah kepada dirinya mana? Daniel 7 ayat 9 sampai 14 ya. Benar. Yesus mengatakan dialah tuannya Daud ya, atau Adonai-nya Daud. Ya, siapakah keturunan anak Daud ini yang sekaligus tuannya Daud? Yesus mengatakan dialah Allah. Tunjukkan keinginan siapa kalian menyembah anak Maria, itu yang saya tanya. Keluaran bukan keinginan siapa-siapa ayat ya, 20. itu sudah dinubuatkan bahwa Yesus akan disembah oleh seluruh bangsa, semua lutut akan bertelut dan semua lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Dan itu sudah ada di Daniel 7 ayat 9 sampai 14. Makanya kamu baca The Two Powers, kamu baca dulu bagaimana teologi Yahudi mengenai Allah yang zohir dan Allah yang batin. Nah itu makanya aku tanya tadi Sofiatul, kemana keturunan ke-12 murid Yesus? Mana mereka kalau nubuatan itu benar? Mana mereka yang menyembah Yesus dan mereka bermukim di mana sekarang? Mereka bermukim di mana sekarang? Oh, pertanyaan pertama tadi itu. Oke. Iya, pertanyaan gitu. Itu masih nyambung itu. Kemana? Sekarang kan kalian Kristen ini yang menyembah Yesus, bukan keturunan dari ke-12 murid Yesus. Nah, mana keturunan ke-12 murid Yesus? Kok mereka nggak nyembah Yesus? Maksudnya gimana? Dapat dari data dari mana, bro? Bilang mereka nggak nyembah Yesus keturunan. Nah, sekarang tunjukkan mereka bermukim di mana itu keturunan 12 murid Yesus itu. Gini. Di dalam ajaran Kristen, gini ya. Ini berapa menit? Aku jelasin dulu boleh ya, 2 menit ya. Di dalam ajaran Kristen, kenapa Yesus memilih 12 murid? Karena itu untuk menggantikan 12 suku Israel, bro. Nah, 12 murid ini diberi amanat agung, Matius 28 ayat 19. Mereka menyebar ke seluruh dunia. Thomas ke India, terus Matius ke Ethiopia, Markus ke Mesir, Andreas ke Turki, terus ada yang ke Petrus awalnya dari Syria, terus dia ke Roma karena mengejar Simon Magus.
dan Yakobus di Yerusalem, mereka semuanya nyebar, bro. Bahkan saya kasih satu data, saat ini gereja Ortodoks Yerusalem itu masih keturunan dari Yakobus. Yakobus saudara Yesus, bukan saudara kandung ya. Itu masih keturunannya. Dan dari 12 murid itu tidak ada satupun yang murtad, termasuk dari 70 murid yang di luar 12. Itu tidak ada satupun yang murtad. Ini berbeda dengan kasus Baginda Rasul, di mana saat dia meninggal, separuh lebih sahabatnya itu murtad. Bahkan pada saat dia hidup, kakak iparnya sendiri, Ubaidillah bin Jahas, itu murtad dan masuk menjadi anggota gereja di Ethiopia, gereja Tawahedo. Nah, jadi kalau kamu tanya mengenai itu kita berbeda, bro. Dari kami, keturunan rasul-rasul kami, tidak ada yang disebut Habib. Dan dari kami, dari keturunan rasul itu kan ada yang menikah, ada yang dia mungkin belum menikah, sudah mati duluan. Keturunannya itu tidak pernah ada dicatat satupun yang murtad, bro. Satupun tidak pernah ada yang murtad. Karena semua itu dari suksesi 12 rasul itu semua dicatat. Itu kan sama seperti ketika Paulus ditumpang-tangankan oleh Yohanes dan Petrus. Itu ada di Galatia. Ya. Jadi semua itu dicatat. Gereja itu budayanya adalah mencatat. Hingga detik ini imam-imam yang ada di gereja itu semua dicatat. Dan tidak ada, saya berani jamin tidak ada satupun yang murtad nyebrang. Apalagi karena ideologi. Gitu. Nah, itu jawabannya. Dan Islam pun mengiyakan bahwa 12 rasul itu adalah 12 rasul itu disebut sebagai Hawariyun. Nah, ini contohnya ini mengena kepada Islam karena Hawariyun itu ternyata adalah bahasa Ethiopia, artinya juga adalah rasul. Bisa cek sendiri kalian pakai Google Translate. Nah, ini kalian nggak bisa bantah. Nah, sekarang saya tantang kamu, kalau ada data keturunan dari 12 rasul itu yang menjadi muslim atau apa, nah itu kamu bisa tunjukkan, baru kamu patahkan argumen saya. Oke, baik. Terus yang kedua, ini aku jawab yang pertanyaan kedua, di mana Yesus menyuruh menyembah dia, Yesus anak Maria. Jadi gini, bro, ini perbedaan wahyu antara Kristen dengan Muslim. Kalau Muslim, wahyu itu adalah buku yang turun, firman yang turun. Enggak, Yesus saja, nggak usah ke Muslim. Sebentar, Yesus, jelasin dulu. Ada nggak ajarannya untuk menyembah dia? Ada nggak? Tak usah ke Muslim, terlalu jauh. Aku jelaskan. Jangan jadikan Muslim jadi tameng. Ya, ajaran Yesus untuk menyembah dirinya itu di mana tertulis? Halo, makanya. Dengar. Ya. Ada suaraku? Dengar Pak. Oh iya betul. Jadi apa yang dibilang sama Juma ini, dulu juga aku berpikir seperti itu. Akhirnya Oke, saya pindah ke pertanyaan ketiga ya, pertanyaan terakhir dari saya. Kedua tadi belum dijawab langsung. Sudah ada Airben, sudah. Yang ketiga pertanyaan saya. Jangan dong sama Pak Erben, jangan ketakutan Pak Erben dong. Gini loh, bro. Yang ketiga pertanyaan saya, dari mana Yesus tahu kalau dirinya lebih dulu ada sebelum Abraham? Jawab. Dia sendiri yang ngomong. Dari mana dia tahu? Di surga cuma. Jadi jangan kau pikir Yesus itu. Kalau begitu jawabanmu, kenapa dia tidak tahu hari kiamat? Karena Bapak tidak memberitahu kepadanya. Ya, tadi katanya kau bilang berkuasa di dunia, berkuasa di akhirat. Mana buktinya? Hari kiamat dia nggak tahu. Kekuasaan Yesus itu Udah. Saya pamit ya. Kalian nggak ada jawaban yang benar. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Dari mana Yesus tahu hari kiamat? Dia lebih dulu daripada Abraham. Karena dia adalah Tuhan itu sendiri. Apa Yesus tidak tahu hari kiamat? Masa seorang Zuma begitu sih? Iya. Nah, saya berharap mendapatkan jawaban dari Anda. Islam itu bukan agama yang tidak salah. Tunjukkan dengan sikapmu. Aku tadi berharap dari dua yang begitu. Gak usah, teman saya udah jadi korban tadi. Coba aja pertanyaan si Erwin saya tanya. Dari mana Yesus tahu bahwa dia lebih dulu daripada Abraham? Apa katanya dia? Karena dia adalah Tuhan itu sendiri. Kenapa dia nggak tahu hari kiamat? Karena Bapak tidak mengajarkan kepadanya. Sudah. Oke. Ya, salam beda Tuhan. Wis, kok langsung takut kau Jum? Langsung ini kayak gini nih, ini namanya apa ya? Ini mekanisme pertahanan diri namanya.
Oke, lanjut Pak Abednego, unmute nih udah. Lanjut. Nah, begitulah perdebatan ketika Zuma diperhadapkan dengan orang-orang yang berintelektual, teman-teman. Ia hanya bisa kepanasan. Ia sangat takut ketika kitabnya dibahas, teman-teman. Dia juga sangat takut dengan para apologet Kristen yang mempunyai data-data dan dalil-dalil yang bisa membungkam mulutnya, teman-teman. Kalau kita melihat video ini kan, dia langsung pamit ketika Bang Erben masuk ke dalam room itu, teman-teman. Ini terbukti lah ya sekarang si Zuma ini memang sebenarnya adalah orang yang tidak berilmu sama sekali, teman-teman. Ia hanya berani berdebat dengan orang awam, setelah itu membayar orang awam itu, dan akhirnya dia mengklaim dia sudah memenangkan sebuah perdebatan. Nah, teman-teman sudah mendengar sendiri kan bagaimana kualitas orang yang dianggap sebagai seorang yang berpendidikan, teman-teman, menurut saudara-saudara muslim kita. Ternyata ia pun bisa dikatakan tidak paham sama sekali dengan isi kitabnya, teman-teman. Bahkan ia mungkin merasa kok banyak sekali ya kontradiksi di kitab saya ini, dan akhirnya dia tidak bisa menjawab, teman-teman. Saya teringat dengan satu perkataan seorang ustadz, teman-teman. Ustadz ini mengatakan bahwa memang benar saudara-saudara muslim kita itu hanya suka membaca Al-Quran, suka berbahasa Arab, tetapi pada kenyataannya mereka ini, teman-teman, ternyata adalah orang-orang yang tidak paham sama sekali dengan apa yang mereka baca, teman-teman. Dan akhirnya Ustadz ini mengatakan bahwa saudara-saudara muslim kita ini seperti keledai, teman-teman. Mari kita dengarkan apa yang disampaikan Ustadz ini. Kita bangga menghafal Al-Quran tapi tidak memahami Al-Quran. Senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai di Indonesia. Tidak sampai di situ saja, teman-teman. Menurut NU Online, seperti yang disampaikan oleh Gus Baha, ingin umat Islam banyak baca Al-Quran meski tak paham maknanya. Teman-teman bisa baca sendiri ya judul artikel ini. Artikel ini mengatakan seorang Gus ingin umatnya itu semua umatnya dia ingin bahwa mereka harus mau dan rajin membaca Al-Quran, teman-teman. Walaupun ya pada kenyataannya apa yang mereka baca mereka tidak ketahui. Apa yang mereka baca mereka tidak tahu maknanya, teman-teman. Mari kita dengarkan dan lihat apa isi dari artikel yang diransir oleh NU Online ini, teman-teman. Jakarta, NU Online. Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Ahmad Bahaudin Nur Salim yang biasa dikenal dengan Gus Baha mengingatkan umat muslim atau umat Islam untuk memperbanyak membaca Al-Quran meski tidak memahami maknanya. Waduh, gak bahaya kah ini? Ustadznya mengatakan harus baca saja Al-Quran walaupun tidak paham. Wah, bisa-bisa umat Islam jadi keledai se-Indonesia nih, seperti yang dikatakan Ustadz yang barusan tadi. Karena semuanya disuruh baca, disuruh hafal, tidak peduli tahu atau tidak arti dan maknanya. Aduh, gimana ini, teman-teman? Sebagai kitab suci, Al-Quran harus lebih dekat dengan umat Islam. Cara mendekatinya bisa dengan mempelajari dan memahami kandungan Al-Quran atau membacanya. Membaca Al-Quran lebih bernilai ibadah, terutama di bulan suci Ramadan. Saya paling sangat ingin di Ramadan ini banyak membaca Al-Quran, baik membaca secara qiraatan saja atau lebih jelasnya. Sebagaimana dikutip NU Online dari akun YouTube Santri Gayeng, menurut Gus Baha, membaca Al-Quran tidak harus menunggu paham arti dan tafsirnya, sebab membaca Al-Quran dari huruf ke huruf sudah bernilai ibadah.
meskipun seorang yang membacanya itu tidak paham arti dan maknanya, terlebih ketika membaca dan kemudian menjadikan isi Al-Quran sebagai bimbingan hidup. Gus Baha mencoba melogikakan orang yang membaca Al-Quran tetapi tidak memahami maknanya. Ia menjelaskan ketika seseorang membaca Al-Quran dan tidak paham maknanya, maka seseorang itu hanya menyibukkan diri dengan kalamullah. Hal ini menurut Gus Baha sesuatu yang baik. Tetapi Ustadz yang tadi mengatakan kalau hanya bisa membaca tetapi tidak ngerti maknanya, mereka sama dengan keledai di Indonesia. Nah, sekarang umat muslim bingung nih harus ngikutin yang mana, mau jadi keledai atau hanya menjadi pembaca tetapi tidak tahu apa-apa nih. Lanjut teman-teman. Efek dari kesibukan dengan kalamullah itu pasti tidak melakukan maksiat. Tetapi kalau kita melihat ya, kalau ada satu contoh kasus yang terjadi di pesantren kemarin kan teman-teman, di artikel yang kita baca sebelumnya, bahwa kejadian atau hal yang bersangkut paut dengan maksiat ini terjadi di dalam pondok pesantren teman-teman. Bagaimana ini Gus Baha? Kalau Anda mengatakan bahwa ketika orang sibuk dengan membaca Al-Quran dengan kesibukan membaca kalamullah dan bisa terhindar dari melakukan hal-hal maksiat, tapi kok di pondok pesantren malah terjadi maksiat nih Gus Baha, bagaimana ini? Lanjut, saya beri contoh, meskipun membaca saja dan tidak paham artinya itu tetap baik. Ada orang yang semalaman itu duduk bersama keluarga, ngobrol ringan tentang masa lalu, cerita lucunya atau lucunya anaknya. Pada malam itu ditulis oleh malaikat bahwa keluarga ini tidak maksiat, tidak dugem, tidak narkoba, dan tidak ke tempat maksiat, jelasnya. Gus Baha mengatakan keberkahan dari seorang muslim atau muslimah menyibukkan diri bercengkrama bersama keluarga, asik guyon dengan teman dan tetangga adalah tidak melakukan maksiat dan tidak macam-macam, apalagi jika saat itu membaca Al-Quran. Hal ini sesuai dengan kajian ilmu usul fikih yang dipelajari Gus Baha dari Al-Makfurlah Kiai Haji Maimun Zubair. Dia menegaskan bahwa di antara kebaikan agama Islam adalah meninggalkan itu adalah pekerjaan yang tidak butuh modal. Gus Baha menjelaskan, apabila seseorang ingin mendapat pahala sholat maka harus sholat. Kalau ingin mendapat pahala haji maka harus haji. Namun ada kebaikan yang tidak perlu modal, yaitu meninggalkan kemungkaran. Caranya cukup meninggalkan hal-hal yang dilarang Allah. Cara meninggalkan kemungkaran bisa dengan bercengkrama dengan keluarga, baca Al-Quran, bercanda dengan teman, dan hal positif lainnya. Sehingga kalau ada orang yang tanya, kenapa baca Al-Quran meskipun tidak paham itu dapat pahala? Satu, karena itu kalamullah. Kedua, sebagai kebaikan itu adalah meninggalkan kemaksiatan. Meninggalkan itu bisa dilakukan dengan hal-hal mudah. Ini pentingnya ngaji. Saya ngaji usul fikih dengan Kiai Haji Maimun, abahnya Gus Yasin, katanya. Gus Baha mengaku sejak kecil ia sudah terbiasa membaca dan mempelajari Al-Quran, bahkan hingga saat ini. Kebiasaan Gus Baha mempelajari Al-Quran yang berlangsung puluhan tahun ini membuatnya memiliki kecintaan yang mendalam dengan kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu. Ia juga membaca banyak literatur klasik maupun modern untuk memahami Al-Quran, kemudian melakukan diskusi dengan banyak pakar Al-Quran dari berbagai daerah dan negara tentang berbagai tema. Tetapi syukur-syukur bacanya Al-Quran itu paham, artinya paham sesuai dengan kapasitas masing-masing. Saya mulai kecil hingga sekarang masih ngaji Al-Quran, masih belajar, juga masih terus mencari ilmu, ucap pengasuh pondok pesantren Tahfidzul Quran LP3 IA Rembang, Jawa Tengah itu.
Nah teman-teman, setelah mendengarkan apa yang dikatakan Ustadz Munzir Situmorang dan juga Gus Baha ini, taulah kita sekarang mengapa ketika ada debater-debater Islam yang berdebat dengan saudara-saudara apologet-apologet Kristen kita, mereka tidak paham sama sekali dengan Quran mereka, dengan hadis mereka, karena ya seperti ini teman-teman. Membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran itu adalah sebuah ibadah bagi kepercayaan mereka teman-teman. Walaupun mereka tidak paham apa yang mereka baca, walaupun mereka tidak mengerti sama sekali apa yang mereka baca teman-teman, yang penting dibaca saja, itu adalah sebuah amal baik. Nah teman-teman, kita belajar bahwa ketika apologet Kristen berdebat dengan para apologet Islam atau dengan para polemikus Muslim, inilah yang terjadi teman-teman. Mereka tidak paham sama sekali ketika mereka ditanya isi hadis dan Qur'annya. Karena pada intinya atau pada kenyataannya, seperti pengakuan dua ustadz ini tadi, bahwa memang benar umat Muslim itu hanya senang membaca, hanya suka membaca, hanya suka mengimani, tetapi tidak paham sama sekali dengan apa yang mereka baca dan imani teman-teman. Sebagai contoh teman-teman, kita kalau melihat perdebatan antara Gurunda Zuma dengan apologet-apologet Kristen ya, ketika Zuma ditanyakan ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadisnya, Zuma pasti tidak pernah menjelaskan ayat dan hadis itu teman-teman. Alasannya ya kita tahu ya, sekarang ternyata memang Zuma pun ternyata hanya hafal, hanya suka membaca, tetapi tidak paham dan tidak mengerti sama sekali dengan apa yang mereka baca dan hafalkan teman-teman. Ya, jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa orang-orang model seperti ini sama seperti keledai di Indonesia, seperti yang diungkapkan oleh Ustadz Munzir Situmorang tadi teman-teman. Apa pendapat teman-teman setelah menyimak video ini? Silahkan tuliskan komentar waras teman-teman di kolom komentar video ini, agar banyak orang semakin waras dan semakin sadar bahwa hanya Yesuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Hanya Yesuslah satu-satunya yang menyediakan surga bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Salam waras, salam sadar. Sampai bertemu di video-video kita berikutnya. God be with you all.